pertama adalah konsep dasar. Konsep dasar fluida. Itu sifat apa yang mendasarinya ya. Ada dua, yang pertama adalah tekanan dan yang kedua adalah viskositas. Yang kita akan bahas yang tekanan dulu. Gitu ya. Kemudian itu ya sifat dasar, jadi ada dua, tekanan dan viskositas. Ya. Jadi hari ini kita nggak sampai ke alat ukur tekanan. Nanti kalau bangsanya pipa U, modifikasi pipa U nanti minggu depan. Atau kalau tidak hari Jumat itu kita harus bisa menyelesaikan statika fluida, yaitu dengan yang disebut fluida. Anda sudah tahu ya tadi, fluida itu merupakan suatu zat yang bisa mengalir, atau kalau enggak suatu zat yang tidak mempunyai bentuk dan bentuknya mengikuti bentuk wadahnya. Ya, oke. Ada dua tolok ukur yang khas untuk fluida dan tidak dipunyai oleh benda yang berwujud lain. Oh, ini kali ya. Terlalu berat tadi. Ya, oke. Saya matikan aja videonya supaya transmisi datanya nggak berat. Ya, oke. Yang pertama adalah tekanan. Ya, apa yang disebut dengan tekanan? Ini definisinya seperti waktu SMA ya, kita ingatkan kembali, force gaya dibagi dengan luas, ya. Force dibagi dengan luas, gaya ya. Satuannya Newton per meter kuadrat sama dengan Pascal. Tapi ada banyak satuan yang lain. Lanjut berikutnya. Kosong. Berikutnya. Nah, oke. Nah, satuan dulu deh. Satuan ke bawah. Ada kok. Ini ke atas. Nambah lagi. Hapus saja. Terus. Oke. Ke atas dulu. Nah, untuk satuan pengukuran pressure, itu hati-hati ya. Ada dua prinsip. Coba yang sebelum ini. Yang pertama adalah satuan absolut dan satunya lagi gauge, ya, absolute and gauge pressure di sini ya. Absolute bahasa Inggris itu sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia ya, menjadi absolutnya, menjadi absolut. Terus kalau gauge adalah, nah ini di dalam bahasa Indonesia bingung apa coba gauge? Ada. Gauge adalah pengukuran tekanan di atas tekanan atmosfer. Ya, ini Anda harus tahu betul. Mestinya di mana? Di ARP harus sudah tahu. Jadi yang didefinisikan sebagai absolut itu adalah tekanan atmosferik ditambah tekanan gauge-nya. Nah, nanti kalau Anda mempunyai alat ukur tekanan, Anda harus cermat betul. Dia mengukur gauge atau mengukur absolut. Oke, sekarang contoh ya. Contohnya begini. Saya mengukur tekanan pakai gauge. Ya, terbaca 3 bar gauge ya. Berarti secara absolut berapa bar? Ayo. Halo, cepet. Saya nanya ke semuanya ini. Halo? Saya ditinggal tidur. 4, Pak. 4. Kamu ditambah 1 gitu ya.
Oke. Nah, kalau kita punya tekanan atmosfer, itu misalkan kita ada di pantai, ya, kita ada di pantai, maka barometer yang gauge menunjukkan angka berapa? 0. Oh, oke ya. Oke, nah nanti kalau yang nggak tahu, coba tolong dikasih tahu. Nah seperti itu ya. Jadi tolong dipahami betul. Soalnya bisa menjadi kesalahan fatal di lapangan kalau anda nggak cermat. Oke, ini tekanannya gauge atau tekanannya absolute atau absolut. Oke, ke bawah. Next. Nah seperti ini. Jadi satuan yang paling apa ya, mendasar itu sebenarnya yang di tengah atmosfer, ya, atmosfer. Yang dipakai ada yang nomor 1 yaitu Pascal. Yaitu ya, Pascal itu Newton per meter kuadrat. Ya, tuh atau kalau enggak kilogram per meter sekton kuadrat. Kok gini ya? Salah ya? Kan Newton apa Newton? Ya, kan Newton per meter kuadrat. Begitu. Oh ya bisa. Ini melalui G ya. Oh oke oke oke. Oke, bisa kilogram per meter second kuadrat. Udahlah, yang paling gampang Newton per meter kuadrat saja yang di atas itu. Nomor 1 ya. Nah, bukan tekanan atmosfer dalam dia sendiri itu yang ditemukan oleh Torricelli. Dia dibalik si pipanya ini, ya. Nah, terus kemudian dikasih pipa yang 1 meter, atasnya tertutup ya. Dibalik itu, ini rasanya menempati 76 cm saja. Dikasih 1,5 misalnya gitu ya, menempati 76 cm juga. Dikasih 2 meter, 76 juga. Gitu ya. Jadi apa artinya? Artinya bahwa tekanan udara itu setara dengan 76 cm merkuri ya, raksa. 76 cm raksa. Itu yang ditemukan oleh Torricelli ya. Di 1 atmosfer sama dengan 760 mm Hg atau 76 cm Hg. Ya. Oke. Terus kemudian orang Inggris itu membuat satu sendiri yang disebut dengan pound per square inch atau PSI. Ya, ini terkenal sekali di dunia industri. Anda akan banyak ketemu dengan PSI. Jadi Anda harus kenal betul. Terus gitu tuh, 14,7 ya. 1 atmosfer sama dengan 14,7 PSI. Nah, kalau 1 bar itu hanya 14,5 saja. Ini ada perbedaan ya. Biasanya yang atmosfer nih. Memang patokan kita ya atmosfer.
Seperti ini ya. Oke, terus sifat yang khas terhadap tekanan ya. Saya nggak usah yang dari sini, coba yang di atas saja. Tadi ada keterangan yang lebih gamblang. Ke atas terus yang ada gambar panah-panah. Terus balik lagi jadi balik. Jangan ke sini. Balik lagi. Enggak. Terus coba begitu. Nah, stop. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Jadi begini. Anehnya yang namanya fluida itu begitu punya tekanan, dia disebarkan ke semua arah dengan harga yang sama. Ya. Jadi misalkan Anda punya balon, bentuknya bola gitu, Anda tiup itu berarti Anda kasih tekanan. Tekanan ke dinding balon sama. Nah, kalau balonnya balon yang panjang gimana? Benjol. Ya sama. Balonnya berbentuk Doraemon. Terus nggak mau tahu, pokoknya sama ya. Kemudian ada tempat kayak ini, furnace duct ya, yang berbentuk kotak. Dikasih tekanan gimana? Sama nanti gayanya persatuan luas. Tekanan gitu ya. Tekanannya akan sama ke semua arah. Nah, itulah rahasianya ban karet ya. Ban karet itu walaupun kecil gitu ya, tapi tetap aja bisa disangga sama dia. Kenapa? Tekanannya itu disebar ke semua badan ban itu. Gitu. Sehingga gaya persatuan luas atau gaya ya yang mengenai ban itu jadi nyebar kan jadi kecil. Begitu kan? Beda kalau benda padat yang bukan fluida ya. Anda punya meja di depan Anda, mungkin laptop Anda diletakkan di meja gitu ya. Coba Anda bayangkan mejanya ditekan, nggak usah di tengah. Itu di salah satu sisi aja di pinggir. Apa tekanan itu diteruskan dengan harga yang sama oleh meja? Kan enggak. Tekanan hanya satu arah saja diteruskan, yaitu ke bawah. Ya kan? Kalau Anda tekan dari atas, ke samping nggak ada. Ke samping nggak ada yang diteruskan. Beda sama fluida. Anda punya balon, Anda tekan dari atas, satu aja. Nyebar ke semuanya. Ya. Kalau padatan nggak Anda tekan, ini ada meja, Anda tekan ke bawah. Maka hanya ke bawah aja. Terus apakah sama tekanannya? Ya enggak. Sama. Berapa harganya? Tekanan Anda berapa dibagi dengan jumlah kaki mejanya berapa. Nah, gitu. Ya. Jadi misalkan tekanan Anda sekarang 1 kg force, misalkan 1 Newton lah. Kaki meja Anda 4, masing-masing kaki dapat kira-kira seperempat. Ya, saya bilang kira-kira karena itu tergantung dari posisi Anda nekat. Kalau pas di tengah ya iya. Kalau di pinggir, harus dihitung berapa momen puntir ya, momen inersianya. Kan beda-beda momen inersianya. Ya, ke arah sudut-sudut meja. Beda. Nah, seperti itu ya. Itu bedanya tekanan yang diterapkan pada fluida dan tekanan pada benda padat ya. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia itu memang membingungkan, dua-duanya dikasih istilah tekanan. Kalau dalam bahasa Inggris dibedakan. Kalau untuk fluida disebut dengan pressure. Pressure ya. Kalau benda padat disebut dengan stress. Ya. Sama satuannya. Newton per meter kuadrat. Ya. Jadi gaya per satuan luas. Nah ini ya, saya terangkannya dari sini saja, tidak usah yang macam-macam. Ya, begini ya. Terus yang kedua adalah konsep, belum saya kirim ya, konsep Newton. Sebentar, ya. Ini, tolong Anda ini kabur dulu yang itu PPT yang tadi, kita akan PPT baru. Kok belum ya? Benar.
Nah, kita cari. Nah, yang kedua kita akan memperdalam yang disebut dengan viskositas, ya. Viskositas. Tapi, ya, bisa ya. Nah, saya bingung. Karena ternyata kok sebentar. Bagus. Oke, saya coba cari yang baru deh. Oh, susah banget ya. Rasanya kesulitan ini. Oke ya, jadi itu ya konsep tekanan Anda sudah tahu. Terus kemudian untuk yang viskositas itu saya tuh minumnya di sini. Bisa dibuka lagi. Ini komputer kalau udah penuh apa virusnya kayak gini. Susah banget. Jadi viskositas. Oke. Uh, oh, ini aja deh. Oh, jadi namanya. Ya, ini aja deh. Coba kalau saya presentasi dari sini, coba bisa nggak ya? Kita coba ya. Ini coba saya presentasi. Yuk, entire screen. Itu heran ya kenapa semua.
Newton's law. Loh. Kacau. Ya, jadi konsep viskositas. Ini lagi. Karena gitu ya. Yang saya klik apa, yang nongol apa gitu ya. RAM saya. Jadi gini aja lah, ini cuma ada satu kok. Saya minta tolong lagi. Ini. Ya. Ini ada Word. Apa-apa lah, ini aja deh. Oke, silakan ditampilkan presentasinya. Masih bisa. Ini cukup kok sampai jam 5 gitu. Oke, Latiana. Nanti barusan saya kirim. Buat nggak apa-apa lah. Jadi yang konsep yang kedua itu yang disebut dengan viskositas. Nah, viskositas juga khas ya. Khas untuk fluida. Nah, selama ini istilah viskositas itu sering dirancukan ya, dibikin rancu dengan yang disebut dengan kekentalan, gitu kan? Nah, dari konsep yang ini Anda akan tahu nanti bahwa viskositas itu sebetulnya bukan kekentalan, menurut pengertian dari orang teknik kimia atau teknik mesin. Ya, kekentalan itu berhubungan dengan apa? Dengan konsentrasi, begitu. Nah, sedangkan ini sebenarnya enggak, dengan kemudahan untuk mengalir. Nah, kayak sebagai pendahuluan introduksi, apa yang disebut dengan viskositas? Nah, itu yang menemukan adalah Newton. Dia membuat percobaan. Coba kembali lagi ke percobaannya dulu coba. Oke, ini aja deh. Nah, ini pas gambar itu. Saya terangkan gambarnya aja. Gambar tadi tuh, bukan ini. Ini nanti Anda sudah dapatkan di praktikum harusnya. Oke, jangan bawah, ke atas lagi. Yang ada grafik. Grafik warna hijau. Nah, ini. Stop. Bisa digedein? Di zoom. Nah, oke ya. Jadi dari sini aja ya. Saya menerangkan viskositas dari Newton. Jadi Newton itu menemukan viskositas dengan cara membuat aparatus percobaan. Apa percobaannya? Dia mencoba dua lempeng ya, dua lempeng yang di atas dengan yang di bawah tuh, warna merah yang di bawah boundary plate yang di situ, yang di atas moving plate. Ini warnanya putih jadi tersamar ya, nggak kelihatan. Ya pokoknya itulah yang ada tanda panah yang di atas. Nah kemudian dia ukur ya, lempengnya ini bisa digeser dengan kecepatan tertentu. Nah, si Newton itu mengamati bahwa ternyata kalau dua lempeng ini dikasih fluida di tengahnya, begitu lempeng di atas digeser, fluidanya ngikut. Ya, fluidanya ngikut. Nah, kalau digeser dengan kecepatan tertentu, maka ya, dan fluida, satu lapis fluida ya, yang merupakan molekul yang berderet di nempel gitu ya, berderet menempel di lempeng yang bagian bawah ya, itu ternyata diem gitu. Jadi kalau lempengnya diem, fluidanya juga diem yang di situ. Kalau lempengnya dia akan bergerak dengan kecepatan yang sama. Yang diantaranya bagaimana?
ternyata lurus, membentuk garis lurus. Nah, dari sinilah Newton itu menemukan yang disebut dengan viskositas. Apa sih yang disebut tersembunyi di atas? Newton itu mendefinisikan, stop, itu aja. Nah, mu, karena dia yang menemukan, ya terserah dia mau dikasih mu, ya, atau huruf yang lain. Oke, ini hurufnya Yunani ya, huruf mu. Gara geser terhadap lapisan-lapisan fluida seperti yang digambarkan di bawah. Enggak usah di inilah, nanti bolak-balik susah ya. Tadi kan ada lapisan gitu kan. Nah, antar lapisan itu saling menggeser. Gaya geser. Dilambangkan tau ya, di situ tau. Nah, terus kemudian yang di bawah itu disebut dengan shear rate. Shear rate apa? Rate ya. Jadi laju gesernya untuk membuat pergeseran. Ya. Ini disebut dengan shear rate. Nah, shear rate sendiri itu merupakan perubahan kecepatan dibandingkan dengan perubahan jarak. Ya. Jadi sebenarnya yang di atas itu karena apa ya? Stres ya. Stres tadi kan sudah saya ceritakan ya. Ada stres, ada pressure. Stres itu adalah gaya persatuan luas ya. Tapi sebenarnya ini gaya persatuan luas yang keluar dari si fluida itu begitu ya. Karena dia digeser. Nah, yang di bawah itu merupakan harga gradien kecepatan namanya. Itu salah, bukan d mu per dy tapi du mestinya. Atau kalau enggak dp. dp per dy. Boleh juga dv per dx. Ya. Coba tolong ke gambar yang di bawah. Nah, ini ya. Nah, ini kan du kan? Jadi yang di atas salah ya. U itu adalah kecepatan ini, velocity. Tuh, lihat U. Velocity ke sana ya. Y adalah jarak dari atas ke bawah. Gitu. Jadi berapa delta U per delta Y itu yang disebut dengan gradien kecepatan. Itu definisi saja. Ternyata kalau dibandingkan antara sumbu Y itu yang shear stress tadi dengan sumbu X ya, yang disebut dengan shear rate tadi, itu membentuk garis lurus seperti yang sudah kita bahas. Nah, kalau bentuk garis lurus dan melalui ya dan melalui 0,0 berarti apa? Itu sama aja dengan garis Y sama dengan AX. Ya, nggak ada B-nya, ya kan? Kalau AX plus B itu berarti B-nya ada intercept. Nah, ini kan lewat 0,0. Jadi nggak ada. Pas konstantanya itu betul-betul untuk membandingkan antara sumbu X dan sumbu Y saja. Nggak ada ngasih intercept. Begitu ya, hanya membandingkan saja. Makanya viskositas definisinya menurut Newton adalah konstanta pembanding antara shear stress dan shear rate dari suatu fluida. Itu definisinya. Definisinya dari viskositas, bukan kekentalan loh, bukan. Gitu kan? Kalau kekentalan itu sebenarnya apa sih? Kekentalan itu adalah konsentrasi ya, sama dengan konsentrasi. Yang disebut dengan kekentalan adalah jumlah zat persatuan volume dari fluida. Sebetulnya kan itu ya, yang disebut dengan kekentalan. Jadi pokoknya nggak pas saja. Tapi kok ya kebetulan ya terjadi proporsionalitas. Apa artinya? Makin gede viskositas fluida, maka kekentalannya juga makin tinggi gitu loh. Jadi kalau misalkan viskositas dibilang kekentalan, nggak salah-salah amat karena kebetulan proporsional. Gitu. Tapi itu hanya berkaitan dengan apa? Harga secara kualitatif.
Nah, kuantitatif ya enggak. Harganya beda. Gitu. Angkanya itu beda. Gitu ya. Eh, air dengan ke kekentalan 1.000 kg per meter kubik, gitu ya, misalkan begitu. Berapa mu-nya? Oh, 1 cm². Itu kan beda angka, gitu kan? Tapi nanti air, kalau misalkan nggak tahu gimana dikenalkan gitu ya, dikasih larutan garam atau gimana, ya, menjadi 2, itu juga proporsional, tapi angkanya beda, ya. Berat jenisnya misalkan jadi 2.000 kg per meter kubik. Kekentalannya jadi berapa? Tapi angkanya beda. 2 dengan berapa tadi? 2.000, itu suatu angka yang beda. 1 dengan 1.000, itu kalau dari segi angka kan beda. Nah gitu ya, tapi kebetulan proporsional gitu ya. Jadi kalau viskositas disebut perkentalan, menurut orang teknik kimia jelas itu salah, kalau definisi. Menurut orang awam, ya oke-oke aja, diterima saja definisi itu. Ya baik, itu saja untuk hari ini. Saya kira ada 2 konsep itu saja. Mudah-mudahan Anda sudah pernah praktikum walaupun hanya dengan psikometer Oswald ya, istilahnya. Nah, begitulah. Nah, untuk viskositas sendiri ada nggak ya nih, coba di bawah? Saya lupa, ada nggak satuannya? Satuan coba bawah. Terus kita tinggal. Oh, nggak ada ya. Ini nih. Oke, satuan standar viskositas itu ada centipoise. Tapi kalau menurut SI, Sistem Internasional, ya, satuan standar adalah Pascal petik. Nah, mudah-mudahan Anda sudah apa namanya mengerti masalah ini dari SMA mungkin ya, dari SMA. Terus kemudian ada satuan lain. Misalkan apa? Viskositas itu. Kalau di dalam dunia perolian, oli ya, minyak pelumas itu ada SAE. Itu sebetulnya bukan satuan, di kode. Ya, SAE itu suatu kode. Berapa viskositas oli SAE 10? Kita harus lihat tabelnya. Masalahnya juga nggak apa ya tabel itu. SAE 40 berapa viskositasnya? Ada tabelnya di situ. Berapa pascal detik. Ya? Atau kalau nggak centipoise. Nah, kemudian untuk beberapa kasus orang itu membuat skala sendiri. Ya, misalkan skala Seibold Standard Universal SSU. Ya, itu yaitu sebuah skala viskositas untuk memudahkan katanya begitu. Ya, kalau untuk yang ini nanti aja deh sekalian, jangan sekarang ya, satuan Seibold. Nah, kemudian ada satu definisi lagi di mana harga viskositas itu langsung dibagi dengan massa jenis. Ya, di sini ada kayaknya, coba ke atas. Viskositas dibagi massa jenis ternyata bisa menunjukkan harga pembanding. Ini. Oh, RE, terus ke bawah. Oh, ke atas lagi. Ya. Terus lagi. Terus. Ya. Nah, nih, ya. Tuh. Jadi mu dibagi dengan rho. Itu juga masih merupakan viskositas. Dan ini lebih menunjukkan hubungan antara kekenalan tadi dengan viskositas gitu ya. Nah, ini disebut dengan viskositas kinematik. Viskositas kinematik. Ya. Kenapa kok langsung berhubungan dengan kekentalan? Itu rho-nya itu loh. Rho itu apa? Kan kilogram per meter kuadrat. Kilogram per meter kubik satuannya. Ya kan? Berarti kan jumlah massa per satuan volume. Ya enggak? Secara tidak langsung kan begitu. Ya, seperti itu. Nah, ini viskositas kinematik ini nanti banyak dipakai gitu ya.
di permesinan. Ya, orang teknik kimia biasanya memakai juga ini. Kalau asalkan sudah berkaitan dengan mesin aja. Misalkan apa? Pompa. Nanti kalau pakai pompa, terutama untuk pompa pneumatik, definisinya adalah mu per rho. Satuan standarnya sebenarnya Stokes. Ya, tapi karena harga stok itu terlalu kecil 0,0 sekian, dibuat senti Stokes. Ingat senti itu per seratusan gitu ya. Jadi kan 1 cm itu kan 1 meter itu sama dengan 100 cm. Ya. Berarti 1 stok sama dengan 100 cm stok. Ya sama aja. Ya oke. Tapi nanti ada satuan yang dari API, dari beberapa macam ya. Mudah-mudahan sih di ART sudah dipelajari. Kayaknya kita nggak sampai lah untuk mempelajari satuan persatuan. Ya sudahlah, kita pakai saja yang umum-umum. Stokes tadi ya untuk viskositas kinematik, Centipoise ya, dan juga Pascal detik untuk viskositas yang biasa, yang new. Ya. Nah, sepanjang pelajaran ini, hukum Newton itu kita pegang. Ya. Kenapa mesti begitu? Karena tidak semua fluida mengikuti hukum Newton. Yang kita pegang adalah yang ngikutin saja. Nah, fluida yang tidak mengikuti hukum Newton itu kita akan pelajari di teknologi di ini praktikum pangan ya, praktikum pangan nanti kita akan pelajari, tapi baru minggu depan ya. Jadi minggu ini baru mempelajari reaksi dalam bahan pangan, minggu depan baru kita sifat fisik dalam bahan pangan gitu ya. Nanti deh kita akan ketemu. Oke, hari ini saya kira itu saja, kita belajar tentang dua sifat fisik ya, tentang dua sifat fisik fluida. Yang pertama adalah pressure dan yang kedua adalah viscosity. Nanti kalau ada kosong di hari Jumat, betul ya tadi sekitar jam berapa sih? Tadi itu 10:30 apa ya? Ya oke, nggak apa-apa, saya juga 30 menit cukup kok. Ya, nanti kita akan belajar tentang IPA-U. Itu ya. Alat pengukur perbedaan tekanan yang sangat memperhitungkan atau sangat memanfaatkan hukum-hukum statika fluida ya. Oke, ada pertanyaan? Coba, saya yakin itu di SMA juga sudah pernah ya, tapi memang nggak serumit ini mungkin penjelasannya ya. Atau kalau nggak, Anda googling, ada banyak yang menerangkan tentang konsep fluida, konsep viskositas fluida oleh Newton. Jadi konsepnya disusun oleh Newton, Isaac Newton. Gimana? Oh nggak ada? Ya oke deh. Kita cukupkan dulu. Sekian, terima kasih. Saya check out dulu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.